Nama saya Lee Eun-sok, saya umurnya 45. Nah, dan saya udah tahun sejak 2015 sampai sekarang ya, hampir 10 tahun tinggal di Indonesia, Bandung. Ya, latar belakangnya dulu saya waktu sebelum menikah dan sebelum waktu masih muda ya, kira-kira 25 tahun yang lalu, pertama kali saya kunjungi Indonesia sama teman-teman. Ini waktu saya mahasiswa ya, karena saya jurusannya ini sejarah dan antropologi, jadi saya mau coba Indonesia itu budayanya ini luar biasa ya, jadi datang ini dan saya suka makan Indonesia dan budaya juga ini ya paling bagus. Jadi saya nanti kalau ada kesempatan saya mau ke Indonesia, terus ada kesempatan jadi saya datang ke Indonesia dan sambil kerja juga sekarang. Ya dulu saya enggak guru bahasa Korea, saya guru sejarah dan S2 S3 juga ini sejarah ya. Jadi jurusannya sejarah, tapi saya orang Korea, jadi banyak orang Indonesianya. Kalau Bapak kalau ada waktu boleh ini mengajar bahasa Korea, jadi beberapa ini kampusnya mereka mau dan minta. Jadi saya belajar melalui e-learning programnya internet online. Jadi 2-3 tahunnya saya belajar dulu, itu juga kuliah. Terus ini saya dapat sertifikat dari ini pemerintah Korea. Jadi ada ini Tuhan kasih kesempatan, jadi saya bisa mengajar dulu di UPI dan Unpad, sekarangnya Unpar. Saya lebih suka budaya Korea, tapi saya juga guru bahasa Korea, jadi saya mengajar bahasa Korea juga senang-senang. Bahasanya linguistiknya ini semakin sulit ya. Saya udah 5 tahun lebih mengajar pun sekarang juga sulit, tapi saya juga bisa mengerti bahasa Korea juga. Saya kalau ini dulu mereka enggak bisa baca, enggak bisa dengar, tapi sekarangnya bisa baca, bisa dengar. Semakin mereka ini pintar-pintar, saya juga senang. Jadi ya, saya senang mengajar bahasa Koreanya. Kalau lebih bagusnya ini belajar di Unpar Plus aja ya. Jadi karena ini bahasanya bersama-sama belajar itu juga lebih bagus dan bahasanya di dalamnya ada budaya juga. Jadi di sini di Unpar Plusnya ada beberapa gurunya asli orang Korea ya. Jadi kalau di sini belajar mungkin lebih bagus. Dan kadang-kadang ini ngopi bersama-sama ya di kafe juga bisa, tapi lebih tata bahasa dan kosakata yang ininya dalam kelas mungkin lebih enak. Nah ini latihan dulu ya, nanti pribadi bagus. Tipnya ini harus sering ketemu dengan orang Korea. Karena ini kami juga ini kalau lancar bahasa Inggrisnya harus pakai ini drama juga, tapi ada orang Amerika temannya lebih cepat-cepatnya seperti itu. Jadi drama K-pop juga bagus, tapi lebih pentingnya ada ketemu dengan orang Korea, asli orang Korea ketemunya lebih bagus. Nama aku Iren. Umurnya tahun ini 25 tahun. Terus di sini emang lagi kerja ngajar bahasa Korea untuk kelas yang beginner. Kalau aku pertama kali kenal bahasa Korea itu pas SD. Jadi ada drama bahasa Korea, drama Korea gitu muncul di TV. Terus pertama kali ngeliat kayak apa yang mereka omongin sama apa yang kita denger tuh kayak beda gitu kan, suaranya karena di dubbing waktu itu. Terus emang karena si drama Koreanya ini ceritanya juga seru, jadi kayak kepo gitu. Kok bisa sih yang kita denger sama yang kita lihat di TV itu beda gitu suaranya. Terus mulai dari situ juga akhirnya oh ternyata ada yang namanya bahasa Korea selain bahasa Indonesia, selain bahasa Inggris tuh ada juga bahasa Korea. Jadi mulai dari situ baru mulai belajar otodidak sendiri bahasa Korea, terus keterusan deh sampai sekarang. Sebenarnya karena aku dasarnya emang suka belajar bahasa, jadi buat belajar bahasa Korea sendiri emang buat hobi aja sih sebenarnya, karena emang dari kecil juga kepapar terus kan sama si drama Korea ini, jadi buat belajar bahasa Koreanya emang cuma hobi aja sebenarnya. Sebenarnya karena aku nggak ada basic ngajar, nggak ada pendidikan buat ngajar bahasa Korea buat orang Indonesia, susahnya adalah apa yang aku anggap gampang itu ternyata susah banget buat mereka. Jadi yang menurutku kayaknya ini gampang banget buat dimengerti, tapi ternyata buat orang yang baru banget belajar bahasa Korea ternyata susah. Mungkin challenge-nya di situ sih.
Kesannya paling buat orang-orang yang mau belajar bahasa yang baru gak usah takut. Jadi kalau mau belajar coba aja, kalau susah gak apa namanya juga hal yang baru kan, dicoba aja, nanti juga paling ketemu sendiri benang merahnya kalau emang bener-bener serius buat belajar bahasanya. Nama saya Eva Frederika, umur 72 tahun, profesi ibu rumah tangga. Saya senang kebudayaannya, bahasa Korea, terus language-nya juga suka gitu, makanya belajar bahasa Korea. Saya lihat di IG gitu, terus saya tanya-tanya, ternyata pengen coba gitu, kayaknya menyenangkan aja gitu. Ini apa belajar dan nggak banyak gitu ininya, apa muridnya gitu. Dibilang susah banget enggak, tapi dibilang gampang juga enggak juga sih gitu. Harus serius lah kayaknya. Iya. Ya itu tadinya cuman iseng nonton drama Korea ya gitu. Tapi dengan film itu saya lihat kebudayaannya, etika terhadap orang tua gitu. Terus bahasanya menyenangkan kalau buat saya gitu. Ya pesannya sih apa ya? Serius, terus harus mengenal budayanya, harus mengenal juga tata bahasanya. Kalau menurut saya tata bahasa Korea itu sama seperti bahasa Sunda. Ada untuk sesama, untuk di bawah kita, ada untuk orang tua gitu. Itu aja yang bikin menarik saya sih. Nama saya Felicia, baru lulus tahun kemarin Civil Engineering di Unpar, umurnya 23. Kalau buat motivasi kayaknya karena nonton sama suka penyanyinya, jadi pengen tahu mereka ngomong tanpa subtitle gitu. Awalnya sih karena tahu profesornya, terus diajak temen, terus ternyata di sini guru-gurunya asli orang Korea dan cara ngajarinnya juga oke. Mungkin kalau karena banyak dari tontonan jadi banyak kata yang tahu, tapi kalau kata-kata yang baru kayaknya cukup susah juga sih kalau buat hafal. Mungkin tergantung orangnya. Kalau aku sendiri suka budaya Koreanya, jadi bahasanya juga menarik. Buat aku sih sangat ngebantu, soalnya aku mau cari univ juga di luar, makanya dibantu banyak sama guru-guru di sini. Mungkin kalau mau lebih lancar, perbanyak baca atau nonton gitu. Terus semoga di sini guru-gurunya tetap ngajar